tempat gitu loh, makan chance untuk kita nge-ban. Terlalu respect jadinya ya. Ya terlalu respect pun menurut aku kayak terlalu over lah. Ya, harus melihat juga draft kita seperti apa, Ya. apa yang bikin susah nantinya kalau Adaptasinya, diambil lawan. adaptasinya, Iya, yang itu yang harus benar-benar di-mention. Tapi teman-teman, kita udah masuk ke dalam ban and pick-nya Let's di go. game yang kedua. Ini adalah game penentuan apakah dari Alter Ego Nix versus EvoSlings mereka bakal berbagi poin atau ternyata Alter Ego Nix nih benar-benar sapu bersih ambil 3 poin. Nah itu dia. Tapi bakal reset untuk di game yang pertama. Kita akan langsung menuju ke game yang kedua. Dan buat sekarang juga teman-teman langsung aja spam di kolom komentar. Langsung dengan Alter Champs atau bahkan EVOS Roar-nya juga. Silahkan spam dan berikan dukungan yang positif tentunya. Karena yang negatif cuma hasil swab test saja. Amin. Seperti biasa. Amin ya. Karena juga kita lihat udah ada Masya dan plus ya. Ini Seperti template biasa, banget sih sih. Template. Karena untuk Masya sendiri tuh untuk di first pick banget itu rugi. Tapi kalau untuk di second pick kan biasanya langsung dapat 2. Nah, Masya itu kalau free bisa diambil. Masih aman. Iya. Jadi kalau misalkan dia berhadapan sama Esmeralda, dia tuh paling susah biasanya berhadapan sama Chow. Betul. Kenapa? Karena rotasinya dia lebih menang, Chow-nya. Betul. Atau Benedetta nggak sih? Benedetta juga bakal rese. Oke, atau pokoknya yang menang rotasi. Oh. Atau kalau misalkan emang mau main late game, bawalah Ruby. Iya. Biar si Stopper. Masanya nggak bisa masuk asal-asalan. Betul. Tapi ini masih berpikir keras ya dari EvoSlings. Kira-kira apa yang mau ditutup karena Xavier juga masih open. Akai terutama juga masih open. Yang Malah menurut aku Akai bisa dilepas. ya buat karena mereka dia first pick ya kan. Dan respect menuju ke arah Agatha tadi ke arah Oke. Lilia. Agatha dengan Lilia di ban saat ini. Agatha sampai ketawa-tawa tuh. Dipegang sama Nao lagi. Mahal nggak kok? Mahal sih. Mahal. Mahal. Xavier-nya kebuka bisa loh di game ini. Ya. Dan Xavier bahkan kebuka, Cecilianya Agatha juga bisa kebuka. aku ya berpikir kalau misalkan kayak gini lepasin Xavier Akai diadu. Betul. Itu bakal lebih untung. Yes. Karena dua-duanya sebenarnya sama-sama powerful. Sama-sama powerful. Ya, mungkin ketika tim White Akai bakal lebih unggul karena memang dia memiliki heavy spin yang memang begitu ngeselin. Tapi Xavier kalau memang dia bisa ngambil temponya, dia bisa ngarahin global dengan downing light-nya itu dengan cukup baik, otomatis Wah, benar. lini samping-samping itu bakal kewalahan. Wah beneran mau diadu nih. Link Karina, Akai Xavier. Yap. 4 masih terbuka. Jangan lupakan Yves juga dan Yves. juga Cecilian. Iya, dengan band yang sekarang mid lanernya juga terbatas, Eve bisa up lagi. Apalagi kalau udah late game, menit ke-18, Lord Evolve, itu kan nambahnya gila kok. Dari 250 sampai 400 loh. Betul. Itu base damage ya. Iya. Itu base damage dan dalam bentuk magical. Kalau dikawal ya. Kalau dikawal. Kalau dikawal, misalkan sekali lagi yang teman-teman. petir-petir mengerikan itu apalagi dengan Eve yang emang dituntut untuk bikin glowing one. Betul. Itu bakal connect banget jadi kombonya. Makanya buat teman-teman sekarang ya, buat teman-teman yang lagi main di ranked gitu, atau yang mungkin yang ada di tim-tim Ya. mencoba untuk scrim gitu kan. Di atas menit 18 kalau kalian dapat Lord, kalau bisa temenin. Tempel 5. Kalau bisa temenin, itu bisa end game-nya kok. Iya, karena Chance-nya gede banget. ada damage reduction 5% per kepala. Jadi kalau misalkan kalian ngumpul berlima di 25%. samping, bener 25% damage reduction itu enak banget buat kawal Lord. Akai di ban akhirnya kok. Yap, Akaya di ban, tapi Xavier di sini masih open banget. Masih ada Yves, Cecilian juga yang masih open. Apakah bakal jadi pilihan dari Alter Ego Nix untuk nutup ngeban dulu? Karena ada Karina juga dan Link ya. Link juga yang bisa digunakan oleh Caramel walaupun memang meta sekarang cenderung itu menuju ke bukan assassin. Tapi assassin masih bisa. Gitu kan, tergantung sama sekalipun draftnya, assassin, playstyle-nya gitu. Kayak Karina, Link, Benedetta. Ya 2-1 sih kok. 2-nya build tank, 1-nya damage Link doang. Ya. Ya, Dan buat sekarang. Link respect ke Caramel. Oh, Xavier dilepas. Harusnya bakal diambil sama Lipi sih. Tuh. Iya, setuju. Menjadi Mengingat Xavier andalan. yang udah diamankan berarti ini ada 2 kemungkinan. Apakah Agatha akan ngebawa Yves-nya buat sekarang? Bisa jadi karena kalau seandainya ditunggu takutnya malah di ban atau dia ngambil 2 hero prayonya dulu sebelum nanti pick yang ketiga baru dia ngambil Leaf-nya, itu bisa aja karena kan udah mid lane dari EvoSlings. Oke. Apa yang kira-kira menurut KB terbuka? Sebenarnya kalau Xavier ini kan bakal kesulitan untuk ngalahin hero-hero yang bisa dive in ya. Oke. Kan, langsung. Kalau Kupa Popol. Yves. Tadi aku lebih oke kalau seandainya picknya menuju kepada Beatrix Karina. Iya, Beatrix bisa runner siapa Beatrix Karina, Rainer Apathy bisa jauh dan nanti Shadow Assault Karina juga bisa nempelin ke arah baru Xavier. pick ketiganya Yves. Iya. Karena apa? Kalau misalkan picknya kayak gini, aku bisa bilang EvoSlings ada kesempatan ngambil Matilda. Betul, bisa aja Matilda untuk nambahin escape ability dari ini dan udah diambil lagi counternya Matilda yaitu Esmeralda. Oke. Kayak kalau dia mau ngambil Matilda ini bakal aman gitu.
Karena shield absorb-nya jadinya nggak bakal menguntungkan bagi Esmeralda, dan terutama Esmeralda ini counter dari Yves sebenarnya nanti Yves ketika dan di middle to Popol late game. Iya, Ada dua. dapetin 2 absorb ability gitu loh. Oh. Yang bisa dipersembahkan. Kita lihat apakah picknya ternyata lebih ke Beatrix. Oke, Beatrix berarti aman, sepertinya masih bisa di-ban juga buat Matilda. Dan kalau misalkan udah kayak gini, ada 3 laner yang sudah diamankan. Berarti mereka bisa menuju kepada Rome untuk menutup terlebih dahulu bagaimana potensi dari EVOS Lynx-nya atau Atlas gak sih? Atlas Bagus, ini 3 hero-nya sebenarnya gak gitu jauh jaraknya. Otomatis kayak Atlas. Fatal Link bakal ngeri banget, terutama combo dengan Yves. Nggak tahu kenapa aku lebih setuju kalau ini Hilda sih. Hilda untuk main rush ke jungle. Iya, dari Hilda main rush EVOS. jungle, single target, dia juga sprint kan biasanya kan. Jadi masalah utamanya tuh Atlas kalau kena Mystic Field dia berhenti Nyangkut, juga. walaupun lagi nyangkut. perfect match. Iya Iya kan? Jadi Jadi kalau memang- lagi perfect match dia tembus, aku setuju. Tapi ini bakal jadi PR kalau seandainya run-run gak dapetin momen kayak tadi. Nah, Itu bisa dia aja tapi di atasi ya, Be, sebenarnya dengan XP lane yang bisa inisiasi juga. Jadi biarin untuk Mystic Field-nya kebuka, Atlasnya memang cari momentum aja, dia dari belakang dulu untuk bisa maju ke depan nantinya. Digi. Berarti Digi Matilda ini kemungkinan terbesarnya ke arah Yuzong Uranus. Harusnya ya. Iya, Yuzong Uranus oke. Hellcard, ini dia maksudku. Junglernya belum ada, ban aja junglernya. Betul. Daripada kita pusing-pusing. Oke, dia tadi Yuzongnya mungkin lagi on point ya kan. Ya anginnya ada di sana. Betul. Tapi kan itu game yang sebelumnya. Game yang sebelumnya Jangan reset. sampai makanya harus reset gitu kan. Iya. Jangan sampai nanti terbawa-bawa karena Jangan disamain. setiap game itu conditionnya berbeda ya teman-temanku ya. Jadi jangan sampai kalian berfokus game sebelumnya tuh dia pakai hero apa dan jago, kita bandnya di game kedua. Benar, Jadi benar, harus lihat juga apakah memang itu bakal jadi hero yang benar-benar menghambat strategi yang ingin kalian jalankan. Iya, apalagi dengan Violet yang ngebawa Esmeralda, berarti dia pede kalau misalkan ngelawan Yuzong atau Dairot. Ya kan? Bisa aja. Dengan direct kan juga benar-benar bisa menghalau Digi Matilda. hero yang tebal. Digi Matilda udah bener. Tapi kalau aku ya kok ya, Hah? Tamus gak sih? Ini Ya. ini hero 3 ditabrak loh. Betul. Kalau ada Tams itu bakal lebih ngeri lagi. Kayaknya udah mendingan ditutup aja gitu ya, Be. Selain Tamus siapa yang bisa jump in ke belakangnya? Jam in. Pakito. Lapu-lapu. Wah, lapu-lapu, iya, lapu-lapu juga masih ada Lapu-lapu kalau ketempel ke arah Xavier juga ngeri loh. dan immune inget. Nah, itu Jadi dia. bodo amat sama Mystic Field ya kan. Ketika dia berapa Cuek. fighter ke belakang, bak-buk gitu. Itu bakal bisa serem banget dan otomatis biasanya kalau lapu-lapu lompat pasti sprint di pop up. Jadi kayak buang resource, buang resource gitu. Resource-nya 2 ya. Jadi bisa jadi dengan Mystic Field yang pertama, yang kedua juga dengan sprint pop out-nya. Tapi buat sekarang untuk teman-teman dari Alter Ego Nyx, apakah mereka akan go lagi dengan Yuzong yang sudah dimiliki atau jawabannya adalah lapu-lapu yang tadi udah sempat kita mention sebelumnya? Ya. Dan buat teman-temanku semuanya yang di kolom komentar, yuk jangan rusuh ya. Kalau ada yang memang Jangan provokasi, rusuh. kalian jangan terpancing. Betul. Kalian langsung tutup aja dengan komentar positif sambil Kolis mau ngingetin bahwa tancepin dulu like-nya biar sampai 15.000 nih teman-teman. Biar Betul. nanti Pak prosedur kita yang di belakang yang sering disebutin sama Ranger masih boneng bakal muncul pas penutupan acara. Benar, sekaligus nanti Face reveal. Nanti pas ini ya, pas 1v1 lagi nanti Boneng join aja Boneng. Iya, boneng jadi caster. Siap. Main ya Boneng ya. Hari-hari. Tamus kok. Tams ya seperti yang kita mention ya, Be. Ini Iya. gila sih 2 tabrak Teret, yang bakal teng, membuat teng, Xavier teng, harus benar-benar teng. jaga banget positioningnya. Tapi lihat, mereka balas lagi dengan hero tabrak counter dari Yves, counter natural yaitu Benedetta. Benedetta tank lagi. Dari Caramel tapi Ruby. Oh, Balearic, Ruby, Uranus, Ruby. Oh, oke Natalia. Angela. Not bad kalau memang mereka dapat tempo awal. Tapi kalau nggak dapat tempo bahaya nggak sih, Be? Aku bisa bilang nanti last pick-nya bisa menuju kepada Dairat. Iya. Ya kan? Iya. Jadi total damage Atlas Tamus bakal ngebadanin dan Dairatnya bisa ngegangguin lini depan karena sekali aja Esmeralda-nya ketangkep, ini backlinernya bakal ketabrak loh. Mereka tinggal main front to back loh, Be. Iya nggak sih? Iya, main front to back. Dari depan ke belakang dan itu udah enak banget dengan komposisi yang saat ini dimiliki oleh Alter Ego Nyx. Memang untuk mereka harus mention juga, maksudnya aware juga sama si siapa namanya Benedetta nantinya Benedetta. yang bisa nembus ke lini belakang. Tapi Fanny kah? Fanny. Stacy belum pernah loh gue lihat pakai Fanny. Emang dia bisa ya? Dan bahkan sempat ada sedikit tertawa dengan Ngeledek teman-teman mungkin dari ya? Alter Ego atau mungkin akhirnya Aduh, keluar Fanny. hero signature Stacy ya. Roger. Roji ah. ini dia nih. Karena balik lagi untuk kelemahan dari Benedetta itu sendiri,
kita tahu kan Benedetta sangat kuat ketika berhadapan dengan Hero Burst, tapi untuk melawan DPS termasuk itu dia agak sedikit fall off, termasuk Popol Kupa yang menurut aku nanti akan bisa memberikan sedikit damage. Betul. Apalagi Jadi, Roger punya pasif. Roger punya Kalau dia pasif build juga. tank itu bakal sakit kan, makin lama juga. Makanya jadi Kayak DHS. ya agak sedikit membingungkan untuk nanti bagaimana cara pemilihan item, karena tadi udah sempat kita lihat juga sebelumnya ketika Benedetta tank itu dia membawa Blade Armor. Apakah nanti akan dibawa lagi, karena mengingat lawannya adalah Popol Kupa, sangat fleksibel sekali untuk ngebuat Malefic Roar di awal game, Demon Hunter Sword juga. Ya. Itu akan sangat ngerontokin bagi beberapa pemain yang nanti akan nge-build ke arah item-item darah seperti Guardian Helmet atau bahkan Curse Helmet di awal Iya, game. betul-betul. Jadi benar-benar langsung terhambat. Makin penasaran lagi Makin ya, Be ya. penasaran. Kira-kira apakah memang Alter Ego Nix bakal sapu bersih atau EVOS Lynx yang bakal menang di game yang kedua ini? Karena based on the draft ini masing-masing punya keunggulan, Be. Benar. Iya kan? Gimana benar. caranya mereka tinggal eksekusi strategi yang sudah dipikirkan? Ini dia nih, sama-sama main tabrak soalnya. Yoi. Mereka bahkan dari teman-teman EVOS Lynx tidak mementingkan yang namanya durability, mereka lebih ingin total damage. Badannya cuma satu, Violet, dan juga mungkin kalau bisa dibilang supporting powernya tambahannya dari Tao dengan Betul. menggunakan Angela. Betul. Tapi pertanyaanku hanya satu kok, buka mapnya ini loh. Nah, gimana? Itu dia PR-nya. Makanya teman-teman langsung aja Penasaran dijawab ya. di dalam in-game-nya. Inilah dia game yang kedua antara Alter Ego Nix versus EVOS Lynx. Langsung tebak skornya di kolom komentar. 1-1 atau 2-0. Let's go into the land of dawn. Inilah dia yang akan kita saksikan sesaat lagi. Ini adalah pertarungan, harusnya ya pertarungan di luar bush. Karena yang bisa ngebuka bush cuma satu, Fancy Nancy. Yep. Secara gratis ya. Ya, karena nantinya Fancy Nancy kan tinggal naruh trapnya aja ya kan. Walaupun memang bisa dibilang kalau diinjak kan hilang. Hilang. Iya. Tapi kan informasi dapat. Betul, yang penting informasinya itu tuh. Kalau sampai keinjak, dia ada di sini nih. Ini lagi ada di sini lawannya. Tapi lihat run perfect match menuju ke arah depan, ngincer ke arah Tau. Dan juga masih ada Lycan Pulse dari seorang Stacy. Mystic Field nyangkut si Kadal. Tapi untungnya Dinosaurus belum sama mau. Kadal kok. Kayak sebenarnya dinosaurus, Kayak dino nggak sih? kayak kekecilan gitu nggak sih. Jadi kayak Kadal gitu. Iya. Ngelihat skin Transformer UUAA yang terbaru ini. UUAA. UUAA dengan Optimus Prime. Nah ini dia dari seorang Pika juga langsung di cover sama Tal. Kayaknya Tal juga tahu informasi tadi kan run-runnya missing gitu. Jadi dia Connect langsung bahkan. bawah. Iya connect tadi. Ini mau Trainernya. nggak mau harus record Mundur. terlebih dahulu sih. Run keadaan darah setengah nabrak ke arah depan dengan menggunakan perfect match kayaknya bukan opsi yang bagus. Angelanya malah seneng. Angelanya malah Ayo, seneng. Papa Torrent Strike sama Love Wave nih. Bener, di pok damage aja juga hilang sepertinya. Tapi dengan satu recall seperti ini rotasinya agak sedikit terbaca harusnya. Mau nggak mau EVOS Lynx akan memaksimalkan bagaimana babysit yang akan dilakukan di bagian gold lane. Fancy Nancy agak sedikit tertekan. Tapi nggak di freeze lane kok, jadi Yes. masih aman untuk mendapatkan. Mereka mau coba ambil gold shield tarotnya. Ya. Run udah mulai datang dengan perfect match. Dan dari EVOS Lynx pun sepertinya bubar gerak jalan ya. Iya, mereka nggak mau ambil resiko, nggak mau melakukan fight di early game. Violet juga bakal sedikit tertekan dengan Now yang bermain agresif seperti biasa Tamus di early game. Nggak akan ada Tamus yang main pasif soalnya. Iya, kan udah beda nih ya Pak ya, mohon maaf gitu Ini kan. dia nih. Dan lagian Molten Side-nya kan juga sekarang kayak dia lempar tarik gitu Bisa ya, spam, dikendaliin, di iya. spam jadinya. Dan ini dia Turtle yang pertama pun langsung dicolek-colek aja, di mana dari Now pun langsung masuk Inferno di pop up, Downing Light juga dihajar, tapi Retribution dari Caramel masih on point banget. Dariannya udah mulai pada sekarang dari teman-teman Alter Ego, bahkan First Blood karena Caramelnya tumbang. Agatha yang menjadi kejar-kejaran dari seorang Violet langsung mengubah targetnya ke arah kanan. Stacy dengan satu badana terakhir mencoba untuk mundur, masih ada Void Crystal untuk memberikan slow effect, tapi ditabrak aja turretnya. Oh my god, itu terlalu berani dari Violet sehingga Violetnya langsung tumbang. Miskalkulasi sepertinya yang terjadi barusan di arah top lane. Yes. Mencoba menabrak tapi ternyata tidak expect dengan adanya pergerakan dari perfect match yang connect begitu saja. Dan bahkan itu perfect match-nya sengaja mundur ke arah belakang Iya. biar benar-benar stun-nya connect dan frozen effect-nya nggak lama setelah itu langsung memberikan tekanan kepada Violet itu sendiri. Bahkan dia nggak punya purify. Nah, Jadi mau nggak mau kalau seandainya dia jump in karena di dalam sana itu heal up-nya juga belum tentu maksimal ya. betul, tapi ini dia combo Mystic Field, Downing Light menuju ke arah Agatha. Perfect match mencoba untuk mengcover, tapi Agatha pun mencoba untuk melarikan diri walaupun masih ada Unlike the Final Blow. Diajar dengan Phantom Slash. Nyedot tembok dari seorang Caramel. Sayang sekali jadi Agathanya nggak kekejar. Manipulation hanya untuk mengancam saja, sepertinya memberikan informasi yang cukup mahal. Di depan sana ultimate-nya sudah di pop out, tapi Caramel juga tidak memiliki ultimate yang sama untuk saat ini. Bakal ngereset aja,
mungkin akan jadi pasif untuk 1 menit ke depan dengan beberapa pergerakan. Tapi untuk di arah Fataling. Fatalingnya connect ke depan sana, langsung ada pergerakan juga. Like Pouch yang connect ditambah dengan Tal yang mendapatkan satu dari Fancy Nancy. Kerugian pun terjadi malah untuk teman-teman dari Alter Ego Nix. Iya, satu gold lane hilang, tukernya sama Romer gitu kan. Jadi healer. ini benar-benar rugi banget dan ya ini jadi momentum Pika nih, karena dia tahu Fancy Nancy-nya tumbang, ya udah dia pakai Renner aja untuk nyicil-nyicil. Iya, main jarak jauh. Main coba untuk nge-cover gitu aja. Clock of Destiny untuk Lipi sudah dimiliki, dan bahkan untuk Fancy Nancy dengan 1 kali terpick off tadi barusan, dia kayaknya akan sedikit tertinggal. Lumayan sama kondisinya seperti game yang pertama yang dimainkan sama teman-teman dari Alter Ego Nix, tapi ternyata dari satu momentum Karamel mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi ternyata itu adalah jalan buntu. Di luar manipulation tidak mengikat siapapun dari depan. Langsung ada item Kupa ditambah dengan Stacy. Lycan Punch yang connect otomatis memberikan dealing damage tambahan. Ditambah dengan Lipi, langsung ada pergerakan dari Downing Light, namun runner apatinya tidak connect. Kurang panjang kok itu karena Stacy. Itu kalau panjangan dikit lagi auto, copot-copot gitu. Langsung latah gitu ya. Tapi lihat dari itemnya ya, memang dia mau buat ke arah Hunter Strike sama Blade of Despair dari seorang Pika. Tapi kalau dari Fancy Nancy-nya juga dia udah ada 2 Legion Sword. Seperti biasa ya, Popol Kupa kayaknya item template memang Blade of Despair sebagai item pertama ya. Ini harus milih satu sih, Pika harus milih satu antara jadi yang mana? Iya, Hunter Fury ini jadi dulu atau dia mau ke Blade of Despair. Karena kalau ngomongin Blade of Despair terlalu mahal. Dan yang pertama juga udah menit yang kelima, jadi gak akan ada gold silver, tapi hampir saja Lipi mendapatkan dengan Downing Light, namun masih ada Retribution penyelamat dari Stacy. Iya, itu momennya untungnya on point ya Retributionnya. Kalau enggak pasti dengan damage dari Downing Light itu cukup untuk mencuri ke area turtle. Tapi ini dia, Conceal sudah mulai digunakan. Conceal lagi langsung maju dengan perfect match-nya. Mencoba untuk mencapai 2 hero Fataling, ditambah lagi combo dari Manipulation. Gak bisa kabur Pika dan Tal. Double kill didapatkan oleh Run. Ini bahaya banget emang. Atlas plus 1 AOE, Area of Effect tambahan dari Alter Ego Nix. Ditambah dengan Stacy-nya karena udah menit yang kelima dia berani untuk bergerak ke arah mid lane. Dia nggak bakal ngebiarin Agatha mendapatkan kerugian sama sekali dengan 2 assist barusan yang dia dapatkan. Ini mau nggak mau Alter Ego Nix makin lebih kaya lagi. 3000 gold perbedaannya. Bahkan Karamelnya agak sedikit tertekan dengan perbedaan 1 level. Otomatis dengan 2 emblem yang sama-sama digunakan Demon Slayer, mereka akan sedikit kerugian dari levelnya aja. Objektif mungkin akan lebih diamankan oleh Alter Ego Nix. Yes, saat ini mereka juga mencoba untuk memberikan pressure yang lebih besar lagi ya. Tapi di B, pertandingan makin panas dan Kodes juga mau penontonnya juga makin seru karena tancepin jempol kalian. Yes. Kita 15.000 like bakal ada penutupan joget-joget dari Boneng. Tapi lihat Stacy-nya langsung menjaga jarak dan menghajar ke outer top turret yang dimiliki oleh EVOS. Oke, Pika udah belajar dari di arah bottom lane tadi. Iya. Sempat ada sedikit penculikan yang terjadi, tapi ternyata untuk saat ini zoning out-nya nggak main-main. Gila sih. Ada Stacy, ada Run, dia loncat ke arah depan. Jadi siapapun targetnya kayaknya bakal langsung di pick off begitu aja. Hanya Violet, ingat, yang menggunakan Purify. Sisanya adalah spell-spell yang nanti akan langsung teracam dengan 1 Fataling dan juga Real Manipulation. Masih ada pergerakan juga dengan Violet loncat ke depan, tapi itu kayaknya bukan jawaban yang bagus karena ada Molten Sight di area depan juga 5 melawan 5 di area bagian mid lane. Tapi ternyata malah menjadi kerugian karena EVOS Lynx tidak siap akan team fight barusan. At least outer middle turret masih ke cover. Ya kan, karena tadi udah gila tuh momen rebound manipulation, ditambah lagi fatal lagi benar-benar on point. Lipi yang harus menjadi korban, tapi EVOS Lynx kayaknya udah benar-benar oke. Yang penting outer middle turret kita masih berdiri karena kalau enggak ini Atlasnya bakal benar-benar jadi kuyang be, ya kan, dia nungguin di rumput tiba-tiba terbang diangkat orang gitu. Dan ini mau nggak mau Lipi nggak boleh ke pick off lagi. Kenapa? Karena kalau kedua kalinya sih kayaknya goldnya bakal langsung jomplang buat Agatha. Jadi bisa unggul 1 atau 2 item minimal. Betul, jadinya mahal banget. Dan apalagi Lipi menjadi source of damage yang paling besar untuk EVOS Lynx saat ini be. Iya, Stacy-nya juga ingat dari tadi dia ikutan eksekusi loh. Jadi dengan 4 assist ini bakal jadi modal yang bagus buat Stacy. Walaupun mungkin agak sedikit dipaksa di arah bottom lane. Dan Pika yang dalam ancaman. Kertak sambal ya dari Stacy, dia nggak mau terlalu terpancing nih ya. Karena takutnya di backup Pikanya kan. Dia maju gigit selebeo ya kan. Temennya rame. Ini dia di Virus Passion di pop up. Dari Now-nya juga hanya untuk ngecek-ngecek aja adanya Falling Salmon Heartguard juga masuk, tapi ternyata gila backup Alter Ego-nya cepet banget. Hayo. 3 lo dateng ya. Run dateng, Agatha dateng juga. Bahkan buat sekarang 5 orang di bagian mid lane. Fight besar seperti akan terjadi. Pergerakan Downing Light-nya meng-cancel dari Conceal yang dimiliki. Violet jump in ke depan. Masih ada Alec Final 2. Udah ancaman dari Now-nya. Menggunakan sedikit Reaction. manipulation. Menghentikan pergerakan dari Violet. Langsung ada pergerakan Fataling juga karena udah gak punya Eye for an Eye. Karamel bakal terjebak di depan. Masih ada Void Crystal. Tumbang 2 tanpa adanya korban jiwa dari Alter Ego Nix. Wow, ini
bener-bener kite back-nya rapi banget sih tadi ya. Momentum di mana dia ngebalikin dengan Reverberation dan juga adanya Fataling. Bahkan Caramel nggak bisa lari. Padahal Benedetta adalah hero yang cukup gesit dengan Elapsed Daytime, dengan an eye for an eye. Tapi ternyata Void Crystal langsung mengakhiri nyawanya. Ini bener-bener on point banget. Bahkan Agatha tanpa tertekan sama sekali. Tandanya positioning dari Agatha dari tadi benar-benar tidak tersentuh oleh Evo Slings. Dan thanks to Nao kayaknya. Yes. Karena dia nahan banget untuk ultimate-nya. Yes. Yang dimana kalau misalkan ngelihat dari dia nge-pop up itu punya Inferno, dia di akhir. Jadi mau nggak mau ya, dia bakal lebih nahan nahan damage-nya lebih banyak di Betul. depan. Jadi dia benar-benar pure samsak. Belakangnya dipisahin Yeah. gara-gara tadi Agatha dan juga pergerakan dari Run yang bisa dibilang kombonya bener-bener main banget dari awal game. Betul. Maka tadi pas draft kita udah bilang ya, ini combo Fataling dan juga Reward Corporation bakal mengerikan banget ketika team fight. Walaupun memang dua skill resource tersebut kan momentum, tapi ini dia mulai digigitinnya dengan Baitam Kupa, langsung di Fataling, kangkat satu hero downing light tadi dilepasin sama Lipi, walaupun Pika yang kali ini menjadi korbannya. Bahkan turret di arah top lane hilang gitu saja dari inner turretnya. Lagi dan lagi mid lane bakal didorong dengan cepatnya. Lecto final blow, Caramel bakal memilih untuk mundur terlebih dahulu. Nao lagi dan lagi tidak ada keraguan sama sekali untuk menjadi badan atau samsak dari teman-teman dari EVO Slings. Ngebadanin semua dealing damage yang ada. 5 member dari Altigonix lebih pede tentunya dengan mereka winning conditionnya 6.000 gold untuk sekarang. Gila sih. Benar-benar langsung menghajar ke Lord tanpa bisa diganggu dulu ya. Tapi ingat deh ya, masih ada Savior, bahkan outer middle turretnya masih berdiri kan. Benar. Itu yang bakal membuat Evo Slings bakal mencoba melakukan defensif saat ini. Yes, itu dia ketahan dengan Mystic Field, Kupa. Dan bahkan pergerakan dari bottom lane-nya ditukarkan 1-1 masih untung. Tentunya mendapatkan 1 turret. Tapi balik lagi, dengan seperti ini Stacy ini akan jadi eksekutor. Pertanyaannya adalah apakah Run akan memaksakan konsilnya aja tanpa ada flicker? Karena untuk saat ini kayaknya kalau maksain fight, mau nggak mau dia nggak punya flicker yang pertama. Yes. Kalau sampai langsung dihajar, nggak kekurangan satu resource tuh bakal bahaya banget, membuat Fatalingnya nanti mungkin nggak connect ke banyak hero. Tapi lihat, padahal ketahuan karena di Void Crystal ke arah rumput harusnya stack dari Agatha bakal bertambah, dan kali ini langsung mengincar ke inner middle turret yang langsung diikhlaskan saja sama Evo Slings. Ada Baitam Kupa juga, jangan lupa. Fansin NC menggunakan Popol Kupa. Jadi bakal lebih sakit lagi seandainya nanti dia menggunakan skill shotnya untuk ke arah bagian turret. Fansin NC benar-benar menyelesaikan tugasnya dengan sangat amat baik. Fataling Pika gak punya flicker untuk saat ini, terpick off begitu saja. Kali dia oleh seorang Stacy. Jump in ke depan, Falling Star punya tapi kayaknya gak bisa jawaban, tapi ternyata base. Now dan juga Fancy Nancy